Halo sahabat Nasdem TV, hari ini senang banget kita kedatangan senior panutan kita yang adalah gubernur dari Akademi Bela Negara Partai Nasdem, ada Opa Manila. Selamat datang Opa. Selamat pagi, terima kasih. Sehat Opa? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya minggu ini, Baik, hari ini? Baik. Udah Luar biasa. Pulih ya. Biasa, Opa. Ya. Saya salaman dulu, Pak, biar Abdul Opa. Bahas. Biar berkatnya turun Biar kalau berkah, salam ya, kan? gitu. Biar Jadi keteladanan kepemimpinan Opa tertular juga ke sini, Ya, Opa. Amin. Luar biasa Kak Wahyu, teman-teman sahabat dari Nasdem TV. Sebagaimana yang kita ketahui, Opa IGK Manila, kita panggilnya Opa ya, berasa cucunya gitu ya. Semua panggil Opa ya. Opa, ada panggil engkong. Oh, engkong juga ya? Ya, opung. Opung, kita panggil Opa Hanya biar gaul. istri aja yang manggil sayang. Asik. Kalau cucu manggilnya Opa Bos ya, Opa? Cucu yang bos. Eyang Bos ya. Oh iya. Kalau cucu saya di rumah manggilnya yang bos. Kenapa Eyang Bos? Ya, di rumah saya bos kan. Oh wes. Bos, istri manggil sayang. Anak-anak panggil yang bos juga. Yang Bos. Jackmania panggil engkong. Jackmania panggil engkong. ABN panggil opa. ABN panggil Opa. Teman-teman dari Tapanuli Batak panggil opung. Opung, luar biasa. Jadi kita panggil Opa aja nggak apa-apa ya? Aja. Iya, Kak Wahyu. Panggilan Nasdem opa. Opa, yes. Jadi Opa Manila ini sebagaimana kita ketahui sudah kiprahnya secara luar biasa. Terutama dari awal Partai Nasdem berdiri, dari zaman Ormas ya Opa ya. Ormas. Opa sudah ikut serta dalam membangun Partai Nasdem, bahkan sekarang jadi gubernur dari Akademi Bela Negaranya Nasdem. Dan anggota sekretaris Majelis Tinggi. Iya, Majelis Tinggi, betul. Itu luar biasa. Lu jangan sampai nggak di-mention ya. Jadi Kagres nih, Pak Surya, Opa di beberapa kali kesempatan itu menyebutkan kehadiran Opa ini selalu menjadi dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Nggak pernah sedikit pun menjadi beban bagi orang-orang di sekelilingnya. Iya, semangatnya tertular. Opa datang ke sini di podcast kita aja, kita sebagai anak muda, Opa semangatnya langsung membakar gitu, terbakar langsung semangat kita. Sebenarnya kita pengen tahu sih Opa dari awal perjalanan Opa sepanjang Partai Nasdem berdiri, pandangan Opa terhadap partai itu seperti apa Opa? Partai ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, bahwa mereka jadi pejabat, jadi anggota dewan, harus diajukan oleh partai politik. Iya. Mereka tidak bisa sendiri kecuali mengumpulkan KTP ya. Iya. Kita lihat di DPR yang ada 9 partai saat ini harus bernaung di bawah partai, partai politik. Itu diatur oleh undang-undang. Iya. Jadi kita kalau ingin membangun bangsa dan negara kita ini ya lewat politik. Aspirasi kita bisa kita lanjutkan pada praksi kita. Iya. Nasdem punya praksi. Apa keinginan kita? Apa yang dilihat di masyarakat? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu lewat praksi. Nggak bisa kita ngomong di jalanan apa. Kita punya perwakilan kita, praksi kita di DPR RI. Berarti asas kebermanfaatannya tuh partai itu dilihat dari asas kebermanfaatannya gitu ya Opa. Memang partai harus ada asas manfaat kan. Ya. Asas kepemimpinan kita kan pertama apa? Ingastu Sung Tulodo, ya. Kedua Mangun Karto, Tutburi Andayani. Ada 11 berikutnya ada asas manfaat. Ya. Manfaat kita harus ada. Ya. Berarti pandangan partai itu yang membuat Opa akhirnya ikut serta dalam pendirian Partai Nasdem pada 2000. Kalau boleh cerita, sebenarnya saya kan TNI. Iya. TNI itu tidak boleh berpartai. Tetapi setelah pensiun, ya, saya diajak oleh Pak Surya Paloh. Di Ormas. Iya. Pensiunnya tahun berapa Opa? Umur 55 saya udah pensiun, 1997. 97 ya. Ya, saya... Belum lahir, Gres, Opa. Hah? Aku belum lahir, Opa pensiun. Ya, saya waktu itu Ormas. Masih gitu. Ormas, Nah, kebetulan ya.
Pak Surya kenal saya kenal Pak Surya. Itu pun kenalnya tidak sengaja di tahun 98. Beliau membangun televisi swasta namanya Metro TV, diajukan ke pemerintah lewat waktu itu Departemen Penerangan. Departemen Penerangan. Nah, saya waktu itu sekjen. Di Departemen Penerangannya. Di Departemen Penerangan saya sekjen. Membantu menterinya, Menteri Penerangannya Pak Yunus Yosbia, Jenderal Yunus Yosbia. Saya ditunjuk menjadi ketua tim pembentukan mencari 5 TV swasta yang akan diberikan izin itu. Ada sesuatu, nanti bisa baca di bukunya Pak Surya Paloh, editorial umur 50-nya Pak Surya Paloh. Di situ ada, tidak usah diulang lagi, tapi beliau ketemu saya, yang tadinya dicoret Metro TV dari 5 yang akan bentuk itu, beliau dapat tapi nomor 5. Harusnya nomor 1, beliau tuh nomor 5. Kenal dari saya di sana. Ketika beliau mendirikan Ormas, saya ketemu beliau, udah ikut di Ormas gitu, di Ormas. Jadi tidak punya bayangan bahwa Ormas Nasional Demokrat itu bakal jadi partai. Saya lebih senang di rescue. Badan rescue. Ya, menolong orang sama Bu Syanet gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Pak Surya itu politikus. Nggak mungkin dia di Ormas terus. Ngapain? Dia pasti akan mendirikan partai. Yeah. Nah, ketika mendirikan partai, saya sebenarnya nggak tertarik. Awalnya ya, tidak tertarik. Ya. Tapi persyaratan Nasdem untuk bisa jadi partai politik, berjuang untuk masuk di PRRI harus memenuhi syarat undang-undang. Dia harus punya 100%. Nah, Pak, kalau bicara partai politik nih, Pak, kan waktu itu kan Golkar yang sangat mendominasi, Pak. Tapi Pak kok lebih memilih ke Nasional Demokrat waktu itu, Pak, masih Ormas? Ormas dulu ya, tertarik, lihat ketua umum yang saya baru kenal namanya Surya Paloh ini, pidatonya kan mirip-mirip Soekarno muda. Ya, dan saya kan pendukung Soekarno. Idola presiden dia sampai sekarang ya Soekarno, pidatonya itu. Jadi pilih ini ya sudah. Tapi awal tadi saya katakan dia tertarik. Tapi tentara nggak boleh berpolitik, kita harus netral. Tapi udah pensiun, kemana aspirasi kita? Nasdem tempat dan mungkin nggak ada partai lain. Pertama dan terakhir. Amin. Berarti kedekatan dengan Pak Surya sepanjang Nasdem berdiri kayaknya seperti adik abang ya sama Bapak ya. Dekat sekali ya Pak. Kalau dibilang adik abang tidak, mungkin brewoknya. Mirip ya. Ya, rezekinya beda. Ya. Beliau politikus, negarawan, idola saya. Tapi kan saya berusaha percaya untuk membantu beliau. Ya. Dan yakin beliau percaya sama saya karena saya ditunjuk menjadi gubernur. Iya, itu luar biasa. Akademi Bela Negara Nasdem yang satu-satunya partai Indonesia yang sejak awal sampai sekarang punya akademi yang jelas, punya kurikulum, punya silabus, punya tempat. Iya. Bisa menampung 514, ya, punya dapur dan punya segalanya. Dan sekarang sudah berumur 8 tahun. Berarti beliau mempercayakan. Karena pada awal saya dulu juga mencarakan karena beliau manggil saya, bagaimana kita perlu mendidik kader kita. Sampai lahir ABR itu. Kader Partai Nasdem harus cerdas. Gak mudah menerima hoax. Dia harus cerdas, militan, kerja. Orang 7 hari, dia 5 hari bisa, terampil, punya loyalitas dan kepatuhan pada pimpinan. Luar biasa. Saya mungkin pensiunan Angkatan Darat. Angkatan Darat mengambil sikap sesuatu. Belum tentu saya ikut, karena saya berpartai.
bagaimana bos saya, bagaimana ketua umum saya mensikap terhadap kondisi, saya ikut itu. Loyalitas kepatuhan. Luar biasa. Tidak sama kalau kita masih pensiunan biasa gitu ya, boleh ikut-ikut ini, tidak. Kedua buat saya harus selalu menjaga nama. Nama baik ya Opa. Nama baik. Kenapa? Hidup saya selalu berpegangan pada satu. Punya sifat kesatria. Satria. Jujur. Satria itu kuat. Dia harus bisa memimpin, bisa membawa, memberi suri teladan kesatria. Sifat bijaksana. Benar, katakan benar, salah, akui. Boleh menunjuk orang salah, tapi berani nggak ngoreksi diri sendiri. Saya salah, saya minta maaf. Ketiga, pantang mundur. Kakak katakan ada partai besar sebelum ini, kita baru muncul. Baru muncul pun sudah dapat kursi. Luar biasa ya. Udah masuk, udah diperhitungkan. Tapi apa? Bukan perjuangannya siapa-siapa, perjuangan kita bersama, seluruh kader. Bersatu. Nanti saya jelaskan pada akhir bagaimana partai kita bisa bersatu. Kita punya gerakan restorasi, gerakan perubahan. Itu senjata kita. Senjata kader Nasdem berjuang di masyarakat. Yang kedua, kita akan diterima oleh bangsa dan negara kita kalau manfaat kita dirasakan. Kita bermanfaat, Nasdem bermanfaat, dia membela rakyat, memajukan pertanian, memajukan pendidikan, melawan kebodohan dan melawan kemiskinan. Mantap, Opa. Yang ketiga, kader Nasdem harus melihat sejarah bangsa. Apa yang diinginkan oleh publik. Dia harus melihat itu, mencari jalan untuk mengatasi masalah itu. Semua itu bisa dipakai kalau kita saling membesarkan, saling menguatkan diri kita. Caranya bagaimana? Saling asah, saling asih, saling asuh. Yang terakhir, kader kita harus selalu menjaga kesehatan. Kesehatan fisik, pikiran, emosional, agar bisa berjuang. Bagaimana berjuang kalau kita sakitan? Betul. Harus sehat. Itulah yang dianjurkan oleh partai lewat kongres ketiga. Yes, luar biasa. Obrolan kita semakin deep, semakin dalam. Opa, kita boleh ngeteh dulu. Opa boleh minum dulu, silahkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini orator punya nih, Opa, orator kafe punya. Ya, teh. Top ya, Opa. Opa mau minum dulu? Enggak, lanjut aja dulu. Lanjut aja. Alhamdulillah sekarang kita nggak heran ketika Opa sangat berapi-api menjelaskan ABN tadi ya. Karena Opa punya juga 3 prinsip dalam hidup Opa kalau nggak salah nih Opa ya. Ada smile, style, dan safety ya Opa. Itu selalu Opa jaga sampai sekarang itu. Jadi gini, saya kan prajurit, lulus AMN 64, pangkat Letnan 2. Sudah komandan peleton. Seorang komandan itu style. Pakaian gubernur ABN, pakai ini, dilihat rapi, dicocokkan kan. Smile, ramah. Sama siapa aja. Udah lihat orang kaya, miskin, dia debuk, saya ramah. Style, smart, safety. Kalau udah penuh, udah usah ngomong. Sekarang saya ngomong karena ditanya. Iya. Sesuai dengan kemampuan saya. Ya, jadi safety-nya itu pengamanannya. Jadi kalau tidak perlu ngomong dan tidak diperlukan, tidak usah ngomong. Akan merugikan diri sendiri. Jadi safety itu bukan sekedar dari keamanan diri ya Pak, tapi jaga bicara. Ya, kan misalnya tadi, Pak Manila, bagaimana pendapat Bapak tentang Nasdem ini? Tunggu dulu. Apa partai kita, fraksi kita ngomong apa, ketum kita bicara apa. Tidak boleh berbeda. Kita tadi satu kesatuan, saling menjaga. Safety. Sampai salah ngomong kan, apa bilang, slip of the tongue, salah lidah. Bahaya. Bahaya. Lidah memang tidak bertulang. Luar biasa Kak Wahyu. Sebenarnya perjuangan prestasi Opa juga bukan sekarang-sekarang aja sih. Dari muda Opa pernah juga menjadi salah satu manajer PSSI ya Opa. Sampai waktu itu
PSSI akhirnya bisa hampir menang SEA Games ya? Menang SEA Games. Wow. Medali emas pertama. Medali emas pertama. 91 di luar negeri. Wow, itu gimana ceritanya Opa pada saat itu? Bisa jadi pada saat Opa memanage PSSI itu pada waktu itu? Ya, pertama, setiap saya menerima tugas selalu bertanya, ada apa? Kenapa? Kok saya yang ditunjuk? Jangan GR, jangan gede rumangsa. Kita kenapa dipilih? Diharapkan kita bisa menjadi juara, memenangkan. Sepak bola adalah olahraga yang tidak terukur. Yeah. Hari ini menang, besok bisa kalah, bisa draw. Ya, waktu itu sepak bola di Asia Tenggara di SEA Games itu jagonya Thailand dan Singapura. Kita kalah terus gitu. Saya diberi waktunya tinggal 4-5 bulan. Lalu saya bertanya, kenapa kita nggak juara? Cari pakarnya. Bagaimana caranya meningkatkan fisik pemain, teknik bermain bolanya. Dan yang paling penting, waktu itu sedang rame-ramenya, sampai sekarang, mafia bola. Ya, bandar-bandar judi bermain. Nah, itu harus diamankan. Dan yang paling penting saya berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan pada kami. Dan hampir saja sepak bola tidak diberangkatkan ke SEA Games Manila. Orang bilang nggak karena Manila mainnya di SEA Games Manila, main di atas rumput Manila, tiap malam makan bebek goreng Manila. Ya mungkin orang bilang begitu, tapi waktu itu mulai babak penyisihan sampai final saya menang terus, hampir tidak diberangkatkan karena saya dekat dengan Ketua Umum Pak Surono waktu itu, Jenderal Surono. Kenapa Bapak pilih saya jadi pengurus KONI? Tentu punya harapan, punya pemikiran saya bisa berjuang sesuatu untuk olahraga kita nih. Sekarang Pak Cardono, Kasat, Panglima ABRI menunjuk saya, mengizinkan saya jadi manajer. Ada apa? Beri saya kesempatan. Dan saya katakan ini sepak bola ini bukan terukur. Bisa menang. Luar biasa. Itu karena apa? Tuhan sayang saya. Buktinya, setelah saya pergi, nggak juara-juara. 32 tahun, nggak juara-juara, baru Myanmar, baru juara. Ya. Sampai akhirnya baru. Tapi memang prosesnya itu panjang, Opa. Kalau nggak salah waktu itu, atlet-atlet itu dapat semacam harus lari naik gunung, ya, Ya, Opa. ya. Gitu ya. Sampai ada yang kabur ya, Opa. Karena manajernya backgroundnya militer. Jadi gini, saya setelah pelajari, lihat rekaman video-video, babak pertama belum selesai, pemain udah pegang pinggang, berarti capek. Ini asam laktat, PO2 max-nya jelek. Katanya ahlinya, bagaimana cara meningkatkan PO2 max asam laktat? Fisik harus kuat. Di mana? Latihan. Saya kan mantan dan Pusdikpom. Di Pusdikpom latihan di Gunung Bohong, naik gunung. Satu hari 11 terakhir sampai 20 kali. Dan saya jaga di atas. Nggak lewat saya, berarti dia nggak nyerahkan kupon. Iya. Taktiknya gitu ya, Opa? Iya, melatih kuat. fisiknya. Ditabrak. Saya bikin permainan sangkur, ada orang-orangan itu harus ditabrak. Pemain harus ditabrak semua. Jangan kita yang jatuh, musuh yang harus jatuh. Sampai ada yang buang air di celana ya, Pak ya? Ya, Gitu ya. saking takut jatuh. Dibenci saya waktu itu, tapi begitu juara dia dapat bonus, seneng dia. Seneng ya. Namanya dicatat di dalam sejarah PSSI dan tiap bulan dapat 50.000 waktu itu. Selain olahraga PSSI juga Opa dikenal sebagai Bapak Wusu Indonesia itu. Ya. Betul ya, Opa? Jadi ketika SEA Games 91 saya akan manajer sepak bola merangkap wakil chef de mission. Chef de missionnya Pak Sueno, Jenderal Sueno.
dipanggil oleh Pak Surono, itu ada cabang olahraga namanya wushu. Medalinya 12. Kita nggak dapet, nggak ikut kan. Karena kita nggak ada. Nggak ada. Medalinya ya? diperebutkan antara Singapura 2, Malaysia 2, 8 diambil Filipina. Banyak banget. Hampir aja dia jadi juara umum. Karena dia bidang sepak bola dapat medali emas jadi juara umum. Waktu pulang, panggillah saya oleh Pak Surono dengan Pak Suweno. Ada 2 cabang olahraga harus kita bentuk. Satu squash, satu wusu. Karena beliau Letnan Jenderal, saya kolonel waktu itu. Ya Pak Weno dulu pilih mana? Beliau pilih squash. Ya saya wusu. Berbuat pelatih di kedutaan Cina. Nggak tahu ini wusunya apa, bukan hanya tai chi saja, kita changqian, yangqian dan sebagainya. Ada senjatanya ini. Belajar. Dan waktu itu saya ditolong oleh Bapak Presiden Soeharto. Karena saya kan pernah operasi Ganesha, saya kenal baik, saya menghadap ajudannya waktu itu Suryadi, leteng saya. Menghadap diterima. Ada apa menilai? Pak, saya ditunjuk jadi ketua umum WUSU. Ada apa? Ya, saya harus berlatih ke Cina. Karena olahraga ini asalnya Cina. Saya kan kolonel butut, nggak punya apa-apa. Ya, nggak bisa korupsi. Gitu. Mohon bantuannya. Kayak saya telepon. Beliau ngangkat telepon. Diteleponlah waktu itu Om Lim Sulyong. Saya disuruh pergi ke rumah beliau di Gunung Sahari. Udah ceritanya lebih singkat cerita. Diperlukan apa? Saya perlu datangkan pelatih. Satu perempuan juara dunia, satu laki-laki namanya ini. Saya perlu tiket pulang pergi. Nanti di Indonesia urusan saya. Dapatlah saya tiket itu. Jadi pertama kali saya mendatangkan 2 pelatih Cina WUSU dari Deng Solian dan Cheng Chongqun. Opa langsung ke sana jemput ya, Pak? Akhirnya saya ke sana juga. Bawa TC di sana 2 minggu, sampai bisa bahasa Mandarin dikit-dikit. Sheshe gitu ya? Cici sih. Ni hao. Jadi itulah WUSU. Sampai sekarang masih apa ya? Bos terus hadir. Masih terus hadir. Dan WUSU dari nol, squash belum bisa menyamai kita, sudah juara dunia. Wow. Linswell juara dunia, banyak juara dunia. Sekarang ketua umumnya Bapak Erlangga Hartarto. Ketua umumnya baik, ya, saya hanya awal saja. Fondasi, tapi itu paling penting, Opa. Mungkin kalau... Apa aja fondasi penting, rumah. Iya. Kalau fondasi nggak kuat, roboh. Betul. Anak-anak kita, kalau fondasi nggak baik, kenakalan remaja, disekolahkan militer sama Gubernur Jawa Barat. Barak militer ya? Iya, barak militer. Kenapa? Anak-anak itu di rumah harus dibangun. Ya. Tapi kenapa? Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya diasuh oleh pemandu rumah yang tidak sekolahan. Ya, ngomong nggak karuan, pergaulan nggak benar, itu membuat lingkungan. Kalau kita membangun rumah 11 tingkat, pondasinya hanya buat 1 tingkat, roboh. Iya. Sama. Membangun rumah, membangun manusia, karakter, harus pondasinya kuat. Ini yang Opa lakukan berarti ya di WUSU, baik di WUSU, saya PSI, kebetulan baca fondasi. buku. Iya. Dulukan adab sebelum ilmu. Sebelum kita berilmu sekolah, adabnya dulu diajarkan. Sopan santun, menghormati orang tua, menghormati agama. Kita milik Pancasila. Ama anna, agama saya, saling menghormati. Jadi ya saya sebut tadi, partai juga gitu, saling menguatkan, saling membesarkan kita. Jangan berselisih, jangan bertengkar. Ya, harus bersatu ya Opa membangun. Ya, ada 6 poin tadi itu. Ya, salah satu pondasi di bidang prestasi olahraga juga nih Kak Grace itu di Olimpiade Barcelona ya waktu itu ya. Itu cerita lagi. Wow. Di KONI saya selalu ditunjuk jadi vice
Chief Demisio, Ya. Wakil Wanandisyon, Pak Sueno, bawa saya. Waktu ke Barcelona itu 91, 92, 93 ya. Barcelona. Bulu tangkis dimainkan. Bulu tangkis pada waktu itu Thomas Cup kalah, Uber Cup kalah, Piala Sudirman kalah, ya. Tapi pertama kali main. Jadi saya diminta oleh Pak Surono, kita perlu medali emas. Karena kita sudah dapat perak di Seoul dari panahan. Kita perlu emas. Emangnya Pak emas caranya bagaimana? Nah, kita prestasi kita bulu tangkis putri Bang Soyun, orang Korea Selatan. Denmark, musuh kita itu, Malaysia. Masih kuat-kuat kali. Jadi kita tinggal berdoa. Balik lagi ya, Tuhan sayang Opa Bawa ya. Tuhan, bawa Pak Weno ke Bali. Pak Weno Islam, saya Hindu waktu itu. Datang ke Pura Besakeh. Puranya yang paling hebat, paling tinggi di Bali. Saya bilang, Pak Weno, kita datang ke sini sebagai orang KONI, akan berangkat ke Barcelona, berikan kami yang terbaik, medali emas. Nggak pakai omong terbaik, medali emas. Berikan kami medali emas, Ya. satu poin. Pendetanya bilang, Anda perlu emas berapa? 1. Enggak, Anda dapat 2. Saya minta 1, dibilang pendeta 2. Lah dari mana nih? Ketika main, saya di posko, saya jaga posko. Pemain kita akan main lawan Bang Soyun. Ini pacaran ini. Pasangan pacaran. Alan Budi Kusuma sama pemain kita. Susi bukan? Ya. Sama Susi ya Pak? Ya. Dia main. Menang rubber set. Saya ditelepon Pak Beno. Nil, kita rubber set ini. Harus menang nih. Kan poin waktu itu 8 kan. 8 pindah, 11 kan. Saya dapat 8 pindah. Jaraknya lumayan. Saya minta tolong orang village antar saya ke tempat pertandingan. Lagi duduk tuh. Itu Santi ya. Oh, lo harus menang. Saya waktu itu pakai kalung, waktunya banyak tuh. Aki tuh. Pegang ini. Yang taring macan bukan Pak? Baik macan, sama tulang layang, pegang ini. Ya. Soyo menang. Gitu. Tapi Tuhan ngatur. Dia dapat angin. Bola dia jatuhnya Bang Soyun itu. Saya tidak akan lupa selama hidup saya. Bang Soyun itu tidak pernah kalah. Selalu menang. Ya. Sepak terjang Opa nih tapi memang luar biasa ya. Bukan hanya dari bidang olahraga yang tadi udah kita bahas, dari STPDN juga ya Opa waktu itu pernah jadi ketua Ketua Sekolah Tinggi Pemerintah dalam negerinya. Itu juga punya cerita. Karena banyak perubahan yang luar biasa Ya, Bapak buat ya Perubahannya begini, saya awal dulu ya. Waktu itu saya staf ahli. awalnya ya. Ya, Brigjen, staf ahli, Panglima ABRI. Panglimanya waktu itu Pak Faisal Tanjung. Pak Faisal Tanjung, anak buahnya Pak Yogi Mehmet, Menteri Dalam Negeri. Pak Yogi Mehmet telepon Pak Faisal Tanjung. Saya minta Brigjen untuk saya jadikan ketua Sekolah Tinggi Perguruan Negeri di Jatiluhur. Dia nunjuk nama. Tapi nama itu dibilang sudah jadi irjen di Kementerian Departemen Transmigrasi. Ini ada Manila. Bagian orang Bali pernah jadi Danpusdik. Pernah jadi Wadan Puspom, sekarang staf ahli saya. Ya suruh kirim. Kirimlah saya ke DKV, DK Timur.
Tapi oleh staf tidak dimasukkan saya. Bapak nggak ada janji sama menteri. Bapak lagi marah-marah lagi. Saya pulang. Rupanya setelah 2 jam, Pak Yogi, mana nilainya? Jadi panggil lagi, nilai kamu tuh udah berangkat. Saya nggak diterima, Pak. Udah, Bapak telepon dulu aja tahu saya itu. Bawalah saya oleh sekjen ke Katiga. Jadi ketua event, saya belajar kayak tadi kan. Kenapa saya ditunjuk? Apa kerjaan saya? Resepnya ini ya, Opa ya. Selalu saya bawa. Iya. Dalam cara namanya menganalisa tugas. Kenapa saya? Yeah. Kenapa tidak Anda, tidak orang lain? Kenapa saya? Yeah. Ya. Udah kerjaan ini apa? SCPDN itu kan saya nggak kenal. Mendidik anak lulusan SMA untuk menjadi aparatur pegawai negeri, ya. ASN dalam. Kita pelajari D3. D3 lulus pangkatnya hanya 2B Pak ini. 2B. Ini tahun berapa, Pak? 95. 2B. Saya belajar. Kalau lulusan STPDN yang ngerti ilmu pemerintahan, bersaing dengan fakultas hukum SA, jadi pegawai negeri pasti dia dipilih. Karena dia sudah 3A, S1 itu 3A, dia 2B, tidak mungkin. Lalu saya berpikir, buat apa pikir sekolah cuma 2B, nggak bakal jadi kader utama. Dan ternyata pensiunnya hanya sampai sekda kabupaten. Eselon 1 ya ada. Hanya ada Pak Riasasi, ya orang komunikasi itu telepon. Tapi kalau dijadikan D4 sama dengan S1. Kenapa enggak S1? Karena ada IP. Sekolah IP udah ada di Jakarta. Saya nggak mau saingan kan. Ya kan D4 yang sama dengan S1. Berjuanglah. Apa Pak Yogi Menek, Pak Pencina begitu. Kamu sanggup loh. Kamu berjuang ke Menpan. Waktu itu Menpannya Jenderal TB Silalai. Saya kenal baik bekas dosen saya di Siswa. Saya ceritakan putra bapak 2. Satu fakultas hukum, adiknya, kakaknya STPDN. Sama-sama lulus, yang naik pangkat dia terus. Maksud gua apa? Kamu bikin dia. Wah, nanti berubah gaji. Berubah apa artinya gaji? Itu apa? Ini membangun kader bangsa kita. Pegawai sampai eselon 1 yang bisa mampu. Kamu lapor dikti. Dikti waktu itu, pendidikan tinggi, bikin konsorsium, harus punya 2 sekolah. Gampang. Kita pinjam 4 kita ini. Ya, 3-4 kali mereka datang, akhirnya putuskan STPDN bisa berubah. Dan angkatan pertama itu udah mau lulus. Ada yang mau nikah, ada yang mau gini, Pak, saya mau nikah. Kalau mau nikah keluar. Kalau kamu tambah 1 tahun, jadi D4, pangkatmu 3A. Saya jamin kamu bisa jadi eselon 1, kamu berprestasi. Kalau berterima kasih nih. Hampir di demo saya. Oh, sempat ada penolakan juga? Karena mau nikah. Saya udah janji Pak, udah lulus sudah bulan depan saya nikah. Mau nikah itu keluar aja. Tapi kamu yang gak nikah sebagai besar, saya waktu basket aku di 4 tambah 1 tahun, selisih waktu kerja kamu 12 tahun. Yang berjuang 12 tahun, dengan 1 tahun kamu tidak. Terjadilah itu. Jadi, saya baca buku juga, hal-hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang yang luar biasa. Lagi-lagi fondasi lagi ya. Harus berani, harus sikap. Mungkin tidak populer, tidak populis.
Tapi masa depan mereka kita jamin. Dan mereka sekarang eselon 1. Mereka menikmati manfaatnya. Luar biasa. Opa, terakhir, makna di umur Opa yang sekarang, Opa memaknai hidup dengan segala perjalanan yang udah Opa lakukan selama 80 tahun ini. Saya kalau boleh sebenarnya ingin di rumah saja, baca buku, olahraga. Jangan manusia sekarang ini kalau sudah duduk lutut ini tidak sadar dirinya sudah tua, kemampuan jalan susah. Untung saja otak saya masih bisa jalan. Kalau semua tidak ada manfaat itu apa? Menyusahkan anak, menyusahkan cucu, menyusahkan surya. Kemarin saya sakit, jutaan. Nasdem bayar hidup saya. Padahal saya tak sakit. Jadi saya tahu diri. Mungkin lapor Pak Julian. Saya tua itu nggak ada. Sampai habis. Jadi kasihan orang-orang yang di bawah saya nggak bisa jadi gubernur ADM. Ya nggak bisa gubernur. Jadi saya udah ngajukan lisan tertulis. Tapi Pak Surya dengan pertimbangan beliau, mudah-mudahan bukan pertimbangan karena kasihan ya. Oh lah, kita sama-sama tahu adanya Opa. Mudah-mudahan beliau percaya bahwa saya. Ya. Saya bekerja dengan hati, Yes. tulus, ya. Kita bisa rasain Opa. Dan ingin membuat sesuatu. Di SCPDN saya membangun dari yang tidak ada jadi ada. Ya. Dari pangkat 2B menjadi 3A. Ya. Di Pustikpom saya mendidik polisi militer. Murid saya sudah bintang 3. Saya pensiun bintang 2. Ya. Sekarang di ABR. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan Partai Nasdem partai besar, memilih kader yang cerdas, militan, terampil, punya loyalitas dan kepatuhan yang tinggi kita disebutkan. Itu legacy yang Opa pasti harus terus tinggalkan di ABR. Ya, bukunya kan ada. Ya, teman-teman. Nah, oke, sebagai terima kasih Opa sebelumnya. Ya, umur 80 udah 3 tahun yang lalu. Nanti kita tunggu next bukunya Opa. Sebelumnya terima kasih sudah. Kalau sudah ada lagi nggak ada. Apa cerita apa lagi ini? Saya cerita diulang-ulang aja. Jadi teman-teman cerita politisi yang mau tahu detailsnya perjalanan hidup Opa dari muda ya Opa ya, bisa baca buku 80 tahun Indika Manila Pengabdian untuk Negeri. Terima kasih Opa untuk kesempatan waktunya, luar biasa. Ada buku melintasi zaman. Manajer juara juga ada operasi. Di perpustakaan Nasdem ada ya Opa bukunya, kita bisa baca. Perpustakaan boleh lihat nanti banyak. Saya di mana-mana selalu membangun perpustakaan. Memang sekarang orang sudah tidak boleh membaca. Kelemahan orang Indonesia tidak suka baca. Saya bikin coba. Masih. Luar biasa. Thank you Opa. Teman-teman cerita politisi, sampai ketemu di episode selanjutnya.